Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk PSM Makassar yang baru saja menang 3-1 atas Rans Nusantara. Sesuai dari lanjutan preview kemarin yang saya buat, saya akan melihat lini belakang dari PSM Makassar dan juga mental ya, terutama mental nih, karena PSM Makassar ini harus menjaga mental yang bagus, psikolog yang bagus, agar di setiap pertandingan nanti ke depan PSM Makassar memiliki psikolog yang kuat, mental yang baik. Ya, karena PSM Makassar sekarang berada di jalur juara nih ya, dengan Persija dan Persib sebagai pesaingnya. Nah, di luar dari kemenangan 3-1, saya ingin membahas masalah skema permainan dari PSM Makassar di bawah dari cuaca yang cukup ekstrim yang membuat genangan air ini terjadi di beberapa spot ya di lapangan. Jadi ketika curah hujan ini turun secara ekstrim, memang pertandingan sempat ditunda ya. Saya juga menonton tiba-tiba disuspend gitu ya, nanti dilanjutkan setelah cuaca sudah membaik. Dan akhirnya memang cuaca sudah baik, pertandingan kembali lagi dilanjutkan. Tapi di sini genangan air ini masih tersisa banyak di beberapa spot lapangan. Sebenarnya yang membuat dampak yang paling berpengaruh untuk PSM Makassar karena genangan air ini adalah skema permainan PSM Makassar yang bermain passing-passing cepat. Ini sangat bertolak belakang dengan kondisi lapangan. Jadi berapa kali ketika PSM Makassar di babak pertama dengan banyaknya genangan air, hampir boleh dikatakan skema ini nggak berjalan sama sekali. Karena passing-passing bola yang harusnya akurat, ini justru tergenang air yang membuat bola ini nggak sampai kepada Yakob Sayuri atau Kenzo yang berapa kali membawa bola tapi ngontrol bolanya susah karena banyak genangan air. Ada juga M. Arfan yang melakukan skill individu tapi sampai depan karena genangan air ini bolanya jadi kecepatannya nggak teratur gitu loh karena genangan air. Jadi susah buat dikontrol. Jadi inilah yang membuat PSM Makassar nggak bisa menjalankan skema permainannya. Dan itu terus dipaksakan oleh para pemain PSM Makassar tetap bermain dengan skema. Memang ada plus minusnya ketika melihat ini khusus cuacanya ya, cuaca yang seperti ini kondisi lapangannya ya. Jadi dengan bermain skema pasti nggak jalan karena PSM Makassar bermain passing-passing cepat. Ini berbicara di babak pertama. Jadi yang dilakukan oleh Rans Nusantara ini berbanding terbalik dengan PSM Makassar. Justru Rans dengan melihat cuaca yang banyak genangan air, justru Rans Nusantara ini bermain monoton. Jadi bermain mengandalkan ya yang penting long ball ke depan, udah pasrah saja kepada Bagaskara atau Konate agar bisa membawa bola. Seperti itu terus diulang-ulang. Jadi bermain long ball ini memang ya dengan banyaknya genangan memang ada plusnya karena nggak bisa mengontrol pertandingan dengan skema permainan. Jadi inilah yang menyebabkan Rans Nusantara bisa unggul 1-0 dulu yang saya lihat. Bahkan PSM Makassar hanya ada peluang paling dari Yakob Sayuri di babak pertama yang memang bolanya ada yang on target tapi masih pelan, lalu ada yang off target juga. Sisanya hampir nggak ada peluang dari skema permainan PSM Makassar. Jadi kesimpulannya untuk babak pertama yang saya ambil adalah PSM Makassar tetap memaksakan bermain dengan skema walaupun cuacanya ini banyak genangan air. Jadi ini menghambat PSM Makassar untuk melakukan atau memberikan peluang gol. Ini karena PSM Makassar bermain dengan skema, berbeda dengan Rans yang bermain lebih mengandalkan ya udah long ball, monoton gitu loh, bermainnya monoton aja, nggak ada skema tapi bermain monoton. Lalu kita masuk di babak kedua. Nah, di babak kedua ini sudah sempat terang ya, kalau nggak salah sempat terang. Jadi genangan air ini sudah cukup, ada yang beberapa spot yang parah tapi sudah mending. Jadi di babak kedua ini terlihat ketika PSM Makassar tetap bermain dengan skema, ini bisa menciptakan peluang. Ini bedanya dengan di babak pertama. Karena masalah genangan air ada beberapa spot yang sudah nggak terlalu parah. Sedangkan untuk Rans yang saya lihat di babak kedua justru bermain parkir bis, bermain bertahan. Jadi Rahmat Darmawan ini seperti percaya diri sekali ingin mengunci kemenangan ini secara cepat. Jadi di menit babak kedua dimulai, pertahanan Rans Nusantara ini sangat ke belakang banget. Tentunya membuat PSM Makassar cukup kesulitan untuk masuk ke area pertahanan Rans. Makanya di menit 60 Sananta dimasukkan untuk menggantikan Kenzo. Dan pergantian pemain ini saya kira bukan karena Kenzo bermain jelek atau bermain flop, tapi memang Bernardo Tavares ingin merubah strategi, ingin merubah formasi.
ya strateginya tentu jelas agar penyerangan dari PSM Makassar lebih tajam lagi karena menaruh pemain depan satu lagi dan menghilangkan pemain tengah satu. Jadi jelas ya, Bernardo Tavares menginginkan permainan yang lebih attack. Ini sebenarnya sama seperti pada saat lawan Persija Jakarta ya. Strategi ini sama yang dilakukan oleh Bernardo Tavares, bermain lebih attack lagi walaupun nggak sefrontal lawan Persija kemarin ya. Di sini tetap walaupun ketinggalan 0-1, Bernardo Tavares tetap masih kepala dingin lah, masih yakin PSM Makassar bisa mencetak gol dengan hanya mengganti Sananta saja. Nah, pergantian ini terbukti berhasil ketika Sananta akhirnya bisa membuat gol di menit ke-66 ya, berkat assist dari Pluim. Jadi ini Pluim walaupun kontribusinya terlihat gak terlalu banyak membawa bola, tapi sekalinya menyentuh bola, ini bisa memberikan passing yang akurat, lalu bisa memberikan peluang. Ya, gol kedua dari Yakob Sayuri ini juga assist dari Pluim. Jadi Pluim ini permainannya cukup luar biasa ya. Lini serang dari PSM Makassar ini ada yang mengontrol, ada yang mengerem ketika Pluim bermain. Beda cerita kalau Pluim gak dimainkan. Biasanya Sananta justru dimainkan dari awal dengan Everton ya, karena bermain mengandalkan passing-passing cepat. Tapi kalau ada Pluim bermain, maka permainan PSM Makassar pastinya nggak terlalu cepat karena ada Pluim yang bisa mengerem bola, ada yang memberikan end passing, mengontrol bola. Ini ya yang saya bilang, apakah Pluim bermain atau tidak tergantung apa yang diinginkan oleh Bernardo Tavares ya, bukan karena Pluim bermain jelek atau bagus, bukan, tapi karena memang yang dibutuhkan Bernardo Tavares ini apa. Nah, ketika sudah unggul 2-1 akhirnya bisa comeback. Di sini PSM Makassar terus ya memberikan penyerangan, gak bermain bertahan sama sekali. Ini sudah berapa kali saya bahas, Bernardo Tavares gak menyukai permainan yang bertahan. Kalau bisa cetak gol lah sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya Yakob Sayuri berhasil menciptakan gol ketiga melalui dari pressing, yaitu gol yang cukup bagus ke tiang pojok dari kiper dari Rans. Jadi ketika sudah unggul 3-1, di sini Rans mencoba bermain keluar, tapi apa daya, karena bermain dari awal monoton, maka dengan bertemu PSM Makassar yang tetap bermain dengan skema permainan yang nggak memberikan peluang sama sekali. Cuma ada catatan aja, Yuran Fernandes ini sering miss ya dengan Reza, ini kiper dari PSM ini sering berapa kali miss. Jadi ini hal-hal seperti ini walaupun kelihatannya sepele, tapi ini harus ada kritikan mungkin ya, atau ada solusi lah agar miss-miss ini nggak terjadi, karena PSM Makassar ini tetap kemasukan 1 ya, walaupun memang itu gol dari shoot luar kotak penalti, tapi ada peluang dari Perans 1 ya, itu karena kesalahpahaman dari Yuran dengan Reza yang bolanya dicutat ke atas oleh pemain Jepangnya Rans ya, oleh Maroka ini ada 1 peluang itu. Selebihnya nggak ada peluang sama sekali dari Rans, karena yang saya ambil adalah kesimpulannya PSM Makassar tetap bermain dengan skema. Jadi bermain dengan skema ini memang jauh lebih baik dibandingkan bermain dengan monoton. Sama sekali ya PSM Makassar nggak bermain monoton loh, selama 90 menit nggak bermain monoton sama sekali. Ini yang saya salut ketika PSM Makassar walaupun dengan genangan air yang cukup banyak, kondisi lapangan yang cukup tidak mendukung untuk menjalankan skema, tapi dengan ya ini kembali lagi ke pelatihnya ya, Bernardo Tavares yang tetap ingin bermain dengan skema, buktinya bisa memberikan hasil kemenangan 3-1. Jadi ini bukan karena alasan kondisi lapangan ya, tapi karena memang PSM Makassar ini memiliki kembali lagi yaitu spirit yang cukup tinggi ya, pertarungan yang cukup tinggi, harus sampai titik akhir PSM Makassar harus bisa mencetak gol. Dan ini terbukti lagi lini depan dari PSM Makassar ya, yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan, luar biasa ya. Jadi ini kemenangan yang cukup penting untuk mental para pemain, karena setelah ini akan berhadapan dengan Arema FC. Ini kan bermain di kandang Arema ya, saya nggak tahu apakah ditunda atau enggak, karena setiap bermain di kandang Arema kan ada penundaan nih. Jadi apakah langsung bertemu dengan Barito Putra, bermain di kandang lagi, kita akan lihat ya. By the way, saya salut untuk supporter PSM Makassar yang hadir ke stadion walaupun di bawah hujan yang cukup deras. Saya melihat dari televisi tetap bernari-nari, tetap memberikan dukungan ya. Itu yang dibutuhkan untuk memberikan support kepada para pemain. Gol Yakob Sayuri ketiga itu menunjukkan dedikasi ya, menunjukkan penghargaan untuk para supporter yang sudah bela-belaan gitu ya, di bawah curah hujan yang tinggi tapi tetap setia mendukung PSM Makassar sampai akhir. Jadi saya memberikan effort yang cukup tinggi kepada supporter PSM Makassar yang hadir di stadion dengan
cuaca yang ekstrim, bahkan kiper dari Rans saja sampai kedinginan ya itu. Jadi ini cukup luar biasa supporter dari PSM Makassar. Nanti apakah langsung bertemu dengan Barito Putra yang artinya bermain di Habibie lagi ya di stadionnya PSM, ya pastinya supporter harus lebih maksimal lagi nih mendukungnya ya seperti tadi saat lawan Rans. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Selamat untuk PSM Makassar, kalian mendapatkan 3 poin, tetap berada di jalur juara. Semoga besok pertandingan selanjutnya bisa memperoleh hasil yang positif lagi. Ya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.